Tutorial cara masang kaki 3. Nah, iki tips teko admin sebagai lulusan S1 teknik perencep-encepan. Kaki 3 nih diencepno kaki 2. Nah, iki contohnya lo tadi kaki 4. Pice amarga tidak bisa mlebu, ditambahi maneh kaki 2. Nah, setelah itu langsung diencepno deh. Tarik sis. Film diawali dengan diperlihatkannya seekor pria bernama Scott. Dia sedang mengendarai mobil ditemani suara dari radio yang memberitakan bahwa cuaca akhir pekan ini cukup bagus. Si Scott sedang mengendarai mobil pergi ke sebuah kantor polisi untuk menanyakan keberadaan anaknya yang bernama Jen. Ia menjelaskan bahwa putrinya itu tiba-tiba menghilang dari rumah tanpa kabar. Namun si polisi tidak mengetahui apa-apa soal anaknya itu. Ia bertanya kepada orang lain, tetap aja orang itu nggak tahu apa-apa. Nyari lagi, ia nggak ada juga. Hingga salah seekor pria menjawab bahwa ia melihat putrinya Jen itu. Ia berkata bahwa putrinya pergi ke arah utara bersama 5 temannya itu. Ia menjelaskan bahwa putrinya itu dan teman-temannya kemungkinan pergi ke sebuah hutan, dan ia tidak berani kalau mereka tersesat. Namun sebagai ayah, dia pun nekat untuk mencarinya. Namun diperingatkan oleh pria tersebut bahwa alam suka menyantap semuanya sampai ke tulang. Lalu si Scott pun pergi hingga shift berganti 6 minggu sebelumnya. Terlihat ada sesosok mobil yang tengah melaju menuju ke sebuah hutan bernama Virginia, dan di dalamnya ada orang-orang yang salah satunya adalah si Jen yang tengah dicari-cari bersama kawan-kawannya, Jerry, Louis, Mila, Adam, Jen, dan pacarnya Dairus. Mereka sedang ngobrol-ngobrol hingga tiba-tiba si Jen meminta si Dairus untuk anu-anuan. Namun tiba-tiba ban mobilnya meleduk. Lalu si Jen yang mempunyai keahlian untuk membenarkan ban mobil pun membetulkan ban mobil tersebut. Namun tanpa disadari sesuatu sedang memata-matai mereka. Namun anehnya mereka sama sekali tidak menyadarinya. Lalu mobil pun sudah berhasil diperbaiki dan mereka pun lanjut gaskin. Hingga mereka semua pun sampai di sebuah kota yang amat sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Hingga mereka melihat ada sebuah penginapan, mereka pun memasukinya dan meminta untuk nginep di sana selama 2 malam. Si Jen menjelaskan bahwa mereka akan pergi untuk mendaki besok. Lalu si pemilik penginapan memperingatkan Jen dan teman-temannya untuk tetap mengikuti jalur yang telah ditandai karena tanah di sini tidak mempunyai kata ampun. Ia juga melarang mereka untuk berkata kotor, berlakuan tidak sopan, dan meminum miras di teras. Lalu si Jen pun iya-iya aja. Lalu malam pun tiba dan mereka terlihat sedang berada di bar untuk minum miras. Mereka pun ngobrol-ngobrol hingga si Adam tiba-tiba berkata kotor, dan seekor pria menghampirinya dan melarangnya untuk berkata seperti itu. Dan ternyata dia adalah salah seekor pria yang ditanyai Scott di awal film tadi. Dia bertanya, "Kalian bukan dari sini kan?" Lalu si Dairus menjawab, "Ya, kami kesini untuk mendaki selama beberapa hari dan tidak ada yang ekstrim dan aneh-aneh kok." Lalu pria tersebut berkata bahwa ada yang berbahaya di atas sana dan aku serta kawan-kawanku bisa memandu kalian selama perjalanan jikalau kalian mau. Tapi si Dairus menjawab, "Terima kasih, tapi itu tidak perlu." Lalu pria tersebut pergi, namun si Adam tiba-tiba kembali berkata kotor, dan pria tersebut, "Ya balik lagi lah." Lalu pria tersebut berkata, "Hipster seperti kalian adalah pembuat masalah di dunia ini. Aku bertaruh kalian tidak memiliki pekerjaan yang berguna di dunia ini." Namun si Jen menyangkal, "Kami mempunyai pekerjaan yang sangat berguna di dunia ini." Lalu pria tersebut iya aja dan menasihati mereka untuk menjaga diri mereka. Lalu pria tersebut pun pergi hingga sebuah lagu pun diputar. Lalu si Adam dan Mila pacarnya pun pergi untuk berdansa, dan orang-orang di sana langsung menatap mereka. Lalu mereka semua pun pergi. Lalu mereka melihat ada seseorang yang mendekati mobil mereka. Lalu si Adam pun meneriakinya, namun dia diam aja. Karena kesal, si Adam pun membanting sebuah gelas untuk menakut-nakutinya. Lalu makhluk tersebut pun pergi. Lalu mereka pun pergi. Lalu si Jen pun menelpon ayahnya dan berkata bahwa besok ia akan pergi untuk mendaki. Lalu si Jen dan Dairus pun tidur bersama. Lalu mereka pun anu-anuan, namun tanpa disadari seseorang sedang mengawasi mereka. Lalu keesokan harinya si Jen sedang lari pagi hingga ia melihat ada seorang wanita yang sedang menjual sesuatu. Lalu ia melihat-lihatnya dan melihat seekor anak yang adalah anak si penjual barang tersebut. Saat ia menyapanya, tiba-tiba anak tersebut pun pergi. Lalu ibunya menjelaskan bahwa anaknya itu
adalah seseorang yang pemalu. Lalu si Jen membeli beberapa barang lalu pergi. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk pergi mendaki. Lalu mereka pun berangkat ditemani dengan suasana alam yang sungguh indah. Hingga mereka pun terhenti karena si Darius yang sok keren tiba-tiba menawari mereka untuk pergi ke sebuah benteng sejarah yang ada di dekat sini, namun mereka harus keluar jalur. Lalu si Jen teringat akan si pemilik penginapan yang melarang mereka untuk keluar jalur. Namun setelah ditawari sebuah bibir yang merona, si Jen pun mau. Lalu mereka semua pun pergi. Lalu si Mila tiba-tiba terperungsuk namun berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Namun si Darius yang tetap sok keren pun tetap melanjutkan perjalanan meskipun bahaya. Hingga setelah 4 jam berjalan mereka masih tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba mereka selamat, namun jari si Darius harus patah. Tapi masih mending sih cuma patah daripada si Gary yang harus gepeng kena geprek oleh batang pohon tersebut. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka pun berusaha mencari pertolongan namun sinyal pun gak ada. Dan kini mereka pun saling nyalah-menyalahkan. Hingga si Jen melihat ada seseorang di balik pepohonan. Namun tiba-tiba makhluk tersebut menghilang. Lalu jari Darius yang patah pun dibetulkan kembali oleh si Mila sebagai seekor dokter. Lalu dengan berat hati mereka terpaksa harus meninggalkan si Gary yang kegeprek batang pohon tersebut, terutama si Louis yang telah menjadi sahabatnya sejak lama. Hingga malam pun tiba dan mereka masih tak kunjung menemukan jalan untuk pulang dan mereka memutuskan untuk berkemah. Hingga suara petir yang menggelegar pun membangunkan si Jen dan samar-samar terlihat ada seseorang yang berada di luar. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Hingga pagi pun tiba. Hingga saat bangun si Mila pacar si Adam itu udah enggak ada. Hingga si Adam pun kesandung sesuatu dan ternyata semalaman mereka menginap di atas tanah kuburan. Hingga si Darius melihat ada sesuatu dan menunjukkan kepada teman-temannya. Di sana ada sebuah papan yang bertuliskan sebuah organisasi bernama Foundation yang terbentuk sebelum perang. Hingga si Louis bertanya keberadaan ponselnya dan ternyata mereka semua telah kehilangan ponsel mereka. Lalu si Jen menceritakan bahwa dia melihat ada bayangan seseorang di luar tenda. Namun ia berpikir bahwa itu kemungkinan adalah pepohonan yang secara kebetulan berbentuk seperti orang. Lalu mereka pun pergi untuk mencari Mila yang hilang. Hingga si Jen melihat ada sesosok bocil yang sedang ngumpet dan ternyata dia adalah anak dari si penjual barang yang ada di kota. Lalu tiba-tiba bocil tersebut pun berlari dan mereka pun mengejarnya. Hingga si Adam tiba-tiba kesandung dan si Jen pun menyuruh bocil tersebut untuk kabur. Dan ternyata si Adam sedang terantai sesuatu. Saat mereka berusaha menolong si Adam, tiba-tiba rantai tersebut menariknya ke sebuah lubang. Dan di lubang tersebut ada beberapa ular dan mereka pun tak berani untuk masuk ke dalamnya dan mereka pun pergi untuk mengikuti lubang tersebut dan mereka sampai di sebuah gudang yang penuh dengan alat-alat aneh khasnya psikopat. Lalu mereka melihat seseorang yang sedang memakai jubah dan topeng yang berasal dari Tangkura oleh seekor rusa dan mereka tengah membawa si Adam yang tengah tergantung. Lalu mereka mengambil beberapa senjata-senjata tersebut untuk menakuti makhluk-makhluk tersebut dan mengancam mereka. Apa yang kau lakukan dengan Adam dan Mila? Namun orang-orang tersebut malah berbicara dengan bahasa yang sulit untuk dimengerti. Lalu si Adam pun tiba-tiba terbangun dan langsung menggaplek kepala makhluk tersebut dan langsunglah seketika si Adam pun menggeprek kepala makhluk tersebut sampai tewas seketika. Si Jen pun tak percaya bahwa makhluk tersebut sudah tiada dalam keadaan kepala yang pecah. Sedangkan yang satunya lari entah kemana dan si Adam meyakinkan bahwa makhluk tersebut telah membunuh Mila dan ternyata tiba-tiba Mila muncul dari balik semak-semak dan menjelaskan bahwa ia hanya pipis. Dan kesimpulannya si Adam membunuh seseorang tanpa kepastian yang jelas. Namun si Adam meyakinkan kepada teman-temannya bahwa orang-orang tersebut tidaklah baik dan ia terpaksa untuk membunuhnya. Lalu si Darius pun mengungkit-ungkit sebuah teka-teki di mana sejak mereka datang dan salah jalur mereka selalu mendapat beberapa jebakan yang aneh
aneh, dan itu semua kemungkinan besar dibuat oleh orang-orang ini, dan jelasnya orang-orang ini bukanlah orang yang baik. Lalu mereka pun pergi dan si Jen dan Mila pun bertengkar lagi karena si Jen masih tak percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat. Dan tiba-tiba si Dairus pun pergi dan tiba-tiba ia menginjak sebuah jebakan dan membuat ia menjadi kena jebakan. Tapi untungnya lukanya masih nggak separah yang dibayangkan dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga tiba-tiba si Louis ditangkap oleh seseorang dan mereka pun melihat ada pergerakan misterius dan mereka pun berlari, dan disinilah adegan kejar-kejaran yang seru dimulai. Yeah, I'll be right back. No, don't. I'm gonna. Sedangkan di tempat lain, keluarga si Jen tengah merindukan si Jen yang sudah berminggu-minggu enggak pulang-pulang. Dan di tempat lain, si Jen tengah dikurung di sebuah tempat dan dia pun merasa sangat menyesal atas tindakannya. Hingga kurungannya pun dibuka dan betapa kagetnya si Jen bahwa orang yang mengurungnya ternyata adalah si penjual barang di kota. Setelah puas tatap-tatapan, si Jen pun kembali dikurung hingga si Jen pun diberi minuman dan makanan lalu dibebaskan bersama kawan-kawannya dan digiring ke sebuah tempat yang sangat aneh. Di dalam banyak sekali orang-orang yang sangat khas seperti orang pedalaman yang belum terjamah oleh peradaban. Lalu mereka pun dibawa masuk ke dalam sebuah tempat dan di tempat tersebut ada beberapa kursi dan sebuah singgasana layaknya tempat pengadilan, dan ternyata benar itu memang tempat untuk pengadilan tapi versi orang-orang dalam. Lalu mereka pun bertemu dengan si ketua suku dan si ketua suku pun bertanya beberapa hal kepada mereka semua. Ia bertanya mengenai hal pembunuhan yang terjadi pada salah satu anggotanya. Namun mereka semua membantah bahwa mereka tidak membunuh siapapun. Namun si wanita pendagang mengancam siapapun yang bicara sebelum waktunya lidahnya akan dipotong. Lalu seekor pria pun datang dan ia menjelaskan detik-detik pembunuhan yang terjadi pada salah satu anggotanya. Ia berkata bahwa ia dan saudaranya tengah pergi ke hutan untuk memeriksa hasil jebakan mereka. Namun mereka malah menemukan seekor pria yang tergeletak pingsan. Mereka pun membawanya untuk turun bukit supaya ditolong oleh seseorang. Sampai akhirnya di tengah jalan mereka bertemu dengan orang-orang ini dan mereka berdua mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun orang yang ia tolong malah bangun dan menggeprek kepala saudaranya itu sampai mudar. Namun si Jen menyangkal bahwa mereka tak tahu karena mereka selalu mendapat jebakan dan mereka menggunakan pakaian yang aneh. Lalu si ketua suku pun menjelaskan bahwa semua jebakan yang ada di hutan adalah jebakan untuk binatang, bukan untuk manusia. Karena itulah kami melarang manusia untuk masuk ke daerah kami, takutnya antar mereka kena jebakan yang mereka buat. Sedangkan pakaian yang mereka pakai adalah pakaian khusus untuk menghilangkan aroma manusia dari predator. Mereka semua pun merasa bersalah, terutama si Adam yang telah membunuh seseorang yang hendak menolongnya. Namun si Jen dan yang lain pun berbohong bahwa Adam tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak membunuh orang, namun mereka tidak memiliki bukti dan kesimpulannya Adam telah bersalah karena telah menghilangkan nyawa seseorang dan hukumannya adalah mati. Sedangkan yang lain telah bersalah karena memberikan kesaksian palsu dan hukumannya adalah kegelapan. Mereka pun kembali dibawa dan saat sadar terlihat si Adam yang sudah diikat di sebuah meja. Lalu si ketua suku pun bertanya kepada Jen bagaimana cara salah satu anggotanya tersebut dibunuh oleh manusia ini, dan si Jen menjawab dikeprek di bagian kepala. Si kepala suku pun mengambil tongkat yang dipergunakan oleh Adam untuk membunuh anggotanya tersebut dan seketika si kepala suku pun langsung menggeprek kepala si Adam. Adam pun modar dan yang lain pun dibawa untuk menjalani hukuman mereka yaitu kegelapan, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah gua yang amat teramat sangat gelap dan mata mereka akan dicocoli sebuah
tongkat yang panas sampai meleleh matanya. Hukuman pertama diberikan kepada Louis, matanya pun dicocoli sebuah tongkat panas dan dimasukkan ke dalam gua tersebut. Dan kini adalah giliran yang lain. Namun karena kasih sayangnya terhadap Darius, si Jen pun berkata, "Janganlah kau menghukum si Darius karena Darius masih berguna. Kau bisa menggunakannya sebagai salah satu anggotamu." Dan karena tawarannya cukup menggiurkan, si ketua suku pun membebaskan si Darius, sedangkan si Jen pun dijadikan sebagai istrinya. Mereka pun dibebaskan dan si ketua suku dan si Jen pun menikah. Dan malamnya mereka berdua pun anu-anuan. Sedangkan di tempat lain si Scott pun juga masih sedang mencari si Jen yang tak kunjung pulang. Lalu si Scott pun berbincang-bincang dengan si penjaga penginapan. Si penjaga penginapan pun bercerita soal orang-orang yang tinggal di gunung. Dia bercerita bahwa saat tahun 1859 saat Amerika telah terancam untuk runtuh, beberapa keluarga pun pergi ke gunung untuk mengungsi, dan dia pun membuat kehidupan mereka yang layak dan memberinya nama Foundation, di mana mereka berniat jikalau Amerika benar-benar akan runtuh, mereka akan siap menjadi sebuah negara baru yang akan menggantikan Amerika. Mereka merupakan makhluk sosial yang benar-benar sosial, tidak peduli apa perbedaan mereka, semuanya sama saja. Mereka bekerja sama membangun dunia mereka sendiri. Kami tidak ingin mengganggu mereka dan mereka juga tidak ingin mengganggu kami. Dan siapapun yang masuk ke wilayah mereka, mereka tak akan kembali, hidup atau mati. Lalu ia pun pergi. Hingga saat malam saat si Scott hendak pulang, dia tiba-tiba dihajar oleh beberapa orang yang salah satunya adalah pria di bar. Ia pun dihajar, lalu datanglah polisi, tapi ternyata dia cuma numpang lewat aja. Si Scott pun kembali diajar. Lalu keesokan harinya si Scott pun dengan ditemani beberapa pemburu pun pergi untuk mencari putrinya di hutan. Lalu saat masuk mereka pun sudah mendapat beberapa surprise dari jebakan yang siap menghajar mereka. Namun mereka berhasil melewati semuanya hingga salah satu dari mereka pun terperosok ke sebuah lubang. Si Scott dan satu pemburu yang lain pun berusaha menolongnya, namun tanpa disadari sebuah jebakan siap untuk menggeprek mereka. Dan si Scott selamat, namun dua pemburu yang lain pun harus tewas. Lalu si Scott mengambil beberapa perlengkapan pemburu dan pergi. Lalu saat malam si Scott pun sudah berhasil menemukan pagar menuju perkampungan mereka. Namun si Scott mendengar ada sesuatu hingga si Scott pun dibawa masuk ke perkampungan tersebut, dan ternyata yang menangkapnya adalah si Darius. Dia pun bertanya di mana si Jen, namun si Darius tak menjawabnya. Lalu si Scott pun menembakkan pistolnya ke atas untuk mengancam mereka, namun sebuah panah pun menancap tepat di tangannya, dan ternyata yang memanahnya adalah si Jen itu sendiri. Wow, anak durjana. Lalu si Scott pun dikurung dan malamnya si Jen pun kembali anu-anuan dengan si ketua suku. Namun diam-diam si Jen pun pergi untuk menyelamatkan ayahnya. Ternyata dia masih peduli. Lalu ia pun mengajak si Darius untuk pergi, namun si Darius tak mau pergi karena kini sekarang si Darius sudah betah di sini. Lalu si Jen pun memberikan ciuman terakhir kepada si Darius. Lalu si Jen dan si ayahnya pun pergi. Lalu saat memasuki gerbang, ternyata gerbangnya terkunci hingga mereka pun bertemu dengan si bocil. Lalu si Jen pun bertanya kepada si bocil di mana jalan keluar lain yang ada di tempat ini, dan ternyata jalan satu-satunya adalah gua kegelapan. Lalu saat hendak masuk gua, tiba-tiba seseorang pun datang dan si Jen pun langsung menggedor makhluk tersebut. Mereka pun mengambil sebuah obor dan pergi untuk memasuki tempat gua tersebut, dan di dalamnya ada beberapa orang yang terlihat sedang lolong-lolong sini sana tanpa bola mata. Yang salah satunya adalah si Louis. Lalu si Jen pun menggedor kepala si Louis karena ia berpikir bahwa Louis tidak akan betah hidup seperti itu, hingga si mereka pun menemukan jalan keluar. Namun di depan mereka tiba-tiba terlihatlah sebuah jurang dan mereka berpikir tak akan selamat kalau turun seperti itu, hingga tiba-tiba si Jen pun mendengar suara dan terlihat si wanita pedagang pun langsung menghajar si Jen.
Setelah melewati berbagai tantangan dari orang-orang yang gak ngotak, akhirnya mereka pun bertemu dengan si pria di bar dan mereka ternyata bermaksud baik dan mereka pun ditolong. Namun tiba-tiba